Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo. Suaraku terdengar, teman-teman. Ibrahim, Barik, Andra. Oke, sip. Boleh open game semua ya, teman-teman ya. Ibrahim, Barik, sama Andra, let's go. Oke, teman-teman. Selamat datang ya di kelas kita hari ini ya, teman-teman ya. Jadi buat hari ini kita akan coba lanjutin lagi ya pembelajaran kita dari pembelajaran minggu lalu, teman-teman semua. Nah, buat hari ini, teman-teman, kita akan coba lanjutin lagi nih. Kita masuk ke dalam modul baru ya, teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke dalam modul 5 pelajaran satu. Nah, di sini kita akan discuss mengenai pembuatan video ya, teman-teman semua. Dan kita akan pelajarin fitur pembuatan video nih, pelajaran kita hari ini. Kalau di minggu lalu, teman-teman, kita udah belajar nih beberapa modul ya, tentunya beberapa pertemuan modul. Kait namanya fitur pembuatan musik dan juga efek suara. Di sana kita belajar ya, fitur pembuatan musik dan efek suara, gimana sih cara kita menciptakan suara permainan, serta pembuatan suara sintetis, editing suara karakter, dan segala macamnya. Nah, hari ini kita akan coba lanjutin dan juga masuk ke dalam modul baru, itu tadi terkait tadi ya, fitur pembuatan video. Jadi nanti kita akan fokus ke dalam pembuatan video, teman-teman semua. Gitu. Sebelum kita start, teman-teman, seperti biasa aku mau nanya dong, kabar dari teman-teman semua. Mungkin dari Andra, boleh di Andra. Ya, udah dong Andra, kabar gimana Andra? Seharian gimana? Sekolahnya gimana? Tugas akhirnya gimana? Mau dong bisa? Baik sih Kak. Kalau Mm-mm. soal sekolah paling cuma ngelesain tugas-tugas yang belum selesai sama ikutan classmate. Oke. Lagi ikutan classmate ya? Classmate-nya udah mulai? Besok Kak, Oh, besok mulai classmate. Sampai kapan classmate-nya Andra? sampai Rabu. Oh, sampai Rabu. Setelah itu libur panjang ya? Wah, serunya nih, teman-teman ya. Udah pada libur panjang ya. Oke, kalau gitu Andra, thank you untuk update kabarnya ya. Thank you. Oke, coba mau lanjut ke siapa nih ya? Mungkin boleh Ibrahim deh, coba Ibrahim. Ibrahim gimana Ibrahim? Kabarnya Ibrahim? Ya, baik. Cuman Baik ya. waktu Senin sampai Jumat lalu, aku lagi ujian. Oh, lagi ujian. Sekarang gimana? Lagi masih ujian nggak? Besok masih ujian nggak? Enggak, besok nanti aku nanti ada acara itu cooking. Oh, Lagi cooking. ya kayak bikin Oh, makanan. I see. Seru juga ya. Cooking apa tuh? Di sekolah apa gimana, Ibrahim? Kayaknya cooking hamburger deh. Cooking hamburger. Iya, Oke. Cooking hamburger ya. Kapan? Besok ya? iya. Oh, oke deh kalau gitu. Oke, kalau gitu, thank you Ibrahim buat update-nya juga. Oke, lanjut lagi ke Barik sekarang. Coba. Barik, gimana Barik? Kabarnya Barik? Alhamdulillah aman-aman aja. Ambil aman aja. Oke, kesehariannya gimana? Terus juga tugas algonya gimana Barik? Ada kendala gak? Em, Belum sempat ngerjain karena ada ujian kemarin dan untuk remedial juga kemarin. Belum sempat ngerjain? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Ada apa? Ada remedial minggu lalu? Ini remedial Oh, I see. Kalau minggu depan ini, Senin ini masih masuk nggak kalau Barik? apa? Kalau Senin masih masuk nggak Barik? Apanya? Senin masih masuk sekolah nggak Senin besok? Apa Masih pekan apa tuh? Pekan remedial kah? Apa gimana? ada yang remedial, ada yang kasmit. Oh, oke. Oke deh, kalau gitu, thank you untuk update-nya ya, Barik ya. Oke, semoga lancar semua. Dan juga terakhir, Marco. Lo, Marco, gimana Marco? Kabarnya Marco? Baik, Bang. Baik ya. Sehariannya gimana? Ya, aman-aman. Aman ya. Tugas algonya gimana? Ada kendala gak, Marco? Tugas algonya? Terus Nggak ada ya. Berarti sejauh ini aman ya kalau gitu ya. Oke, kalau gitu, thank you juga Marco. Thank you teman-teman ya untuk update-nya ya, teman-teman ya. Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam kelas kita hari ini, teman-teman. Jadi yang baru tadi aku bilang ya, kita bahas terkait namanya eh, fitur pembuatan video ya, teman-teman ya. Nah, ini aku izin share screen, teman-teman.
Oh, oke, sudah terlihat ya teman-teman semua ya. Nah, ada dia. Itu pembuatan video. Modul 5 pelajaran satu. Kayak diskusi dulu nih teman terkait namanya pembuatan video tadi ya. Soal jaringan syaraf itu dapat menghasilkan lebih dari sekedar gambar, teks, dan juga suara. Ya, jadi video itu juga dapat dibuat ya. Beberapa jaringan syaraf juga cukup baik dalam menangani tugas pembuatan video, tapi dia itu tidak unggul gitu. Jadi bahasa itu dia bisa, tapi memang masih bisa dibilang tuh masih kurang keren gitu, masih kurang good ya teman-teman ya. Masih belum unggul. Nah, menurut teman-teman kenapa sih teknologi itu dapat diterapkan gitu ya? Dan gimana sih caranya penerapannya seperti apa? Nah, jadi di sini teman-teman, di sini tuh buat hal ini ya, sorry. Oke. Nah, jadi di sini konten apapun tuh di dalam video ini, dia tuh isinya ada apa aja sih? Tentunya kita punya namanya reels lucu, teman-teman di bagian sini ya. Kita ada reels lucu, ada juga reels yang tidak lucu, ada juga di sini namanya cutscene, teman-teman ya. Cutscene, di sini kita juga bisa mencarikan inspirasi, yang dimana kita bisa mendapatkan lebih banyak daripada hanya dari gambar aja, teman-teman. Ada juga di sini referensi siapakah ya. Ya, di sini kita bisa sebut sebagai desainer, sebagai contoh untuk menjadikan suatu panduan ya. Nah, di sini juga bisa dibilang ada referensi ya bisa kita berikan kepada desainer dengan instruksi seperti begini cara saya melihatnya jadi buatlah seperti ini jadi bla 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 jadi ada bahasa itu ada beberapa hal lah di bagian sini. Nah, lalu di sini juga pengguna tuh bisa juga membuat storyteller nih untuk film tersebut ya teman-teman ya. Kayak contoh di sini ada salah satu potongan video ya atau potongan foto lah di sini. Trailer dari suatu film nih teman-teman ya. Jadi misalnya ada film apa nih misalnya tentang detektif segala macam. Nah, kita bisa tahu scene ya seperti apa kita bisa tonton juga dan bisa kita foto lah sebagai ini sebagai seluruh bisa bahas itu konten. Nah ini juga teman-teman ya. Nah ini coba kalau kita play ya bisa di play ya. Benar ya. Nah, SPT aku atur dulu. Coba mungkin aku share-nya sound ya biar bisa terdengar ada suaranya teman-teman. The music, the atmosphere. It's like stepping into a whimsical dream. Here to dance and make this dream even more enchanting, madame. Featuring stunning dance performances, unexpected twists, and a touch of feline elegance. Oke. This whimsical and captivating romantic comedy set in the glamorous Nah jadi 1930s ini era adalah is sure to suatu sweep you off trailer your feet. teman-teman ya. This Dibilang night ya. just keeps getting more and more peculiar. Well, they do say Trailer that dari curiosity suatu kills cats, scene but in gitu this ya. case, Lihat it ya. seems to have given it a double Trailer life. satu scene kalau From the dilihat visionary creator of Taste of Duality ada comes a apa movie aja that will nih? leave you Ada spellbound and craving ya more. ada Get ready to experience the magic of karakternya di sini ya. The Great Cat Spy, a celebration of passion, humor, and the pursuit of the perfect romance. Coming soon to a screen near you. Nah, ini salah satu film ya, teman-teman semua ya. Adegan suatu film lah bisa dibilang. Jadi di sini ada namanya cutscene atau bahasa itu potongan scene lah yang bisa kita bilang ya. Jadi potongan scene dari suatu film, teman-teman. Nah, ini dia adalah tadi yang barusan ada cuplikannya. Nah, lalu kita masuk ke dalam pengetahuan kita dulu nih, teman-teman. Jadi jaringan syaraf tuh pertama kali muncul itu baru pada tahun 2016 dibandingkan 2017 ya, teman-teman ya. Di sini ada apa aja? Kita punya Nvidia di bagian sini, perusahaan ada Nvidia. Ada juga di sini Google ya, tentunya ada Google, teman-teman. Dan juga di sini ada juga sekarang Fenaki. Nah, jadi di sini ada tiga nih bahasa ini tiga perusahaan besar yang membuat video lah yang bisa dibilang ya. Mungkin paling sering teman-teman nonton video itu dari mana sih? Mungkin dari YouTube ya pertama kali ya, pertama kali YouTube, YouTube gitu ya YouTube. Sampai akhirnya sekarang ada banyak ya di mana-mana ya. Dari mana aja ada? Sekarang dari mana? Dari Instagram ada, IG Reels. Dari mana juga? Sekarang ada juga dari TikTok ya teman-teman ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu konten suatu video juga. Jadi ya mungkin awal-awalnya platformnya itu adalah YouTube ya. Jadi awal-awal mungkin kita nonton video itu cuma dari YouTube doang. Sekarang walaupun sekarang percaya baru udah banyak ya teman-teman semua. Nah di sini hasil yang sesuai itu tidak muncul secara langsung teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi itu scene-nya tuh bisa dibilang tuh gambarnya tuh mulai dari kayak gini dulu nih. Lihat ya, kalau dilihat tuh kayak ya udah kayak pecah-pecah gitu lah ya, mungkin nggak terlalu HD lah, tidak terlalu HD ini kita bisa bilang harus dicoret gitu ya, jadi kurang HD lah. Ya tapi memang kenyataannya pertama kali untuk video, untuk games segala macam dia tuh emang tidak se-HD ini teman-teman. Jadi bahasa itu dia cukup ya buram lah ya, dilihat-lihat lah kayak misalnya teman-teman lihat yang barusan aku liatin ini. Tapi itulah cikal awal mulanya
game itu seperti apa atau video game. Sampai akhirnya ada juga model yang paling relevan saat ini ya. Kita punya di sini ada Gen 4, teman-teman. Lihat nih ya. Nah, di sini jadinya malah lebih realistis sekarang ya. Ada Gen 4 ini, lihat nih si gambar kucing. Kita bisa buat gambar kucing di sini. Bahkan kita juga bisa buat landscape dari suatu kota modern, teman-teman lihat tuh ya. Gedung-gedung cakar langit segala macam. Ya bahasanya itu future city lah. Kita bisa buat juga dengan bantuan AI, teman-teman ya di bagian sini tadi. So hari ini kita akan ngapain aja, teman-teman? Kita akan pelajari ini gimana caranya eh, jaringan syaraf video telah berkembang di masa lalu dan juga bagaimana cara kerja saat ini. Dan kita juga sekarang kita akan lebih dekat nih dengan jaringan syaraf runway dan juga model Gen 4 ya di bagian sini, teman-teman semua. Kita juga akan menggunakan runway. Nah, di sini kita akan buat draft video untuk game di dalam Twine ya, teman-teman semua. Nah, the first question, pertanyaan pertama. Gimana sih algoritma itu bisa membuat video? Nah, gimana sih cara algoritma itu bisa membuat video, teman-teman? Nah, lalu juga gimana sih animasi itu dibuat sebelum komputer ditemukan? Nah, gimana animasi itu ada dan dibuat sebelum komputer itu ditemukan? Ini seperti apa sih? Nah, di sini. Jadi seniman tuh menggambar setiap frame dulunya awalnya banget. Dulunya tuh seniman tuh menggambar setiap frame secara manual, teman-teman. Lihat ya, jadi dia gambar tuh frame by frame gitu ya. Jadi pelan-pelan digambar nih, kayak mungkin ini kalau dilihat kayak gini ya, ntar dibuat lagi, misalkan adegan satu lagi, misalkan dia bergerak, itu ya, buatin lagi, segala macam, buatin lagi, segala macam. Jadi itu bisa dibilang tuh, dia buatinnya frame by frame, teman-teman. Jadi pelan-pelan lah buat hal ini. Nah, lalu pergantian frame yang cepat menciptakan efek animasi. Lalu dari yang tadi, yang kita punya gambarnya macam-macam, teman-teman. Nah, terus kita buatin kayak gini. Nah, lihat nih, kita susun di dalam sebuah buku. Gitu ya. Jadi seakan-akan dia tuh kayak bergerak, padahal dia cuma kumpulan foto aja, teman-teman. Ada yang pernah lihat atau main bareng ini gak, teman-teman? Mungkin di sekarang-sekarang tuh di sekolahnya pernah lihat nih, kayak ada foto yang kita gerakin, gitu, kayak tangan tadi jadi kayak video gitu. Ada yang pernah? Oke, siapa yang udah pernah? Mungkin ini sebenarnya agak lawas sih, gimana? Oh, pernah semua. Asya juga pernah, itu juga pernah. Ini sebenarnya agak cukup lawas juga, teman-teman ya. Gue nggak tahu nih, teman-teman tuh di zaman sekarang tuh ketemu gak ya kayak gini ya. Dulu aku pas zaman aku SD, teman-teman ya, aku suka banget nih beberapa kali temuin ini nih. Aku beli juga kadang-kadang. Jadi kayak isinya tuh ada cerita pendek lah ya. Durasi itu kayak cuma 3 sampai 5 detik doang lah bahasanya. Nah, lalu bahkan sekarang jaringan syaraf itu juga sudah dapat menggambar-gambar ya, teman-teman ya. Kalau misalnya lihat di sini, bahkan kita bisa menggambar dua ekor burung loh, secara cukup realistis. Nah, ini berarti kita tidak perlu lagi nih lewat tahap membuat suatu gambar, karena di sini ya si AI ini juga udah bisa bikin loh. Nah, setelah itu gambar-gambar tersebut bisa digabungkan untuk membuat animasi. Nah, bener kan? Jadi yang tadinya, teman-teman ya, lihat nih. Jadi itu seperti apa sih penggabungannya? Jadi gini, kita gambar satu-satu nih. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu kita gabung, teman-teman ya. Ini kita urutin nih, kita gabung, masukin kertas. Nah, terus nanti kita jalanin kayak kayak tadi buku tadi, buku ya, ibaratnya tadi buku tadi. Nah, terus kita play gitu ya, kita kita ituin tangan kita nih pakai jempol gitu ya. Kalau kita udah ntar dia akan kayak buka buku gitu lah. Dia seakan-akan dia tuh kayak berubah scene gitu ya, kayak dia berdiri dulu, dia loncat segala macam. Jadi dia tuh perlahan-lahan lah. Itu dengan adanya apa? Dengan adanya yang kita gambar urusan ya. Jadi seakan-akan itu kayak bergerak. Nah, jaringan syaraf pertama memang bekerja persis seperti itu ya. Sulit juga membayangkan pendekatan yang lebih masuk akal, karena setiap video sebenarnya terdiri dari rangkaian frame yang berubah dengan cepat dan model grafis untuk menghasilkan frame yang sudah ada di bagian sini, teman-teman. Jadi bahasa itu kita tinggal set aja lah. Gimana sih movement dari si hal ini ya, movement dari siapa namanya? Kayak contoh di sini ya si karakter ini, movementnya itu seperti apa sih? Seperti ini loh. Gitu. Oke, next. Nah, tapi itu baru permulaan, teman-teman. Nah, karena sulit untuk membuat jaringan syaraf menghasilkan gambar yang koheren dan juga konsisten. Nah, masa ini mirip dengan yang terjadi pada jaringan syaraf audio awal ya, di mana pengaruh nada pertama terhadap nada berikutnya itu dia melemah, teman-teman, sehingga mengganggu konsistensi secara keseluruhan. Nah, jadi itu bisa dibilang yang tadi itu masih permulaan aja ya, teman-teman ya. Nah, karena bisa dibilang itu sulit lah untuk bisa membuat jaringan syaraf menghasilkan gambar yang koheren dan juga konsisten. Nah, itu that's the problem, teman-teman ya, buat sekarang. So, konsistensi itu mempengaruhi seberapa menyatu dan juga utuh video itu akan terlihat ya, teman-teman ya. Nah, kalau tidak ada hubungan antar frame atau hubungan yang lemah,
frame terakhir bisa jadi sama sekali tidak menyambung dengan frame pertama di bagian sini. Contohnya apa? Kita punya kaki belakangnya ya, tiba-tiba dia berubah jadi jubah. Lihat tuh, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, itu menghilang kakinya ya malah ya. Malah jadinya itu sama jubah ya. Dan di sini juga tidak jelas nih apa sih yang terjadi di belakang. Jadi bahasa itu kita nggak tahu nih kira-kira kenapa sih itu bisa kejadian, kayak kenapa sih kakinya kok bisa nyatu, bisa hilang. Nah, gimana nih caranya kita mengatasi masalah konsistensi seperti ini tadi, teman-teman? Nah, yaitu adalah dengan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk suara ya, teman-teman ya. Jadi modul-modul baru yang bertanggung jawab atas konsistensi jangka panjang telah ditambahkan ke dalam jaringan syaraf yang sudah ada di bagian sini. Meskipun modul dan algoritmanya mungkin berbeda, prinsipnya tapi tetap sama ya untuk video ini. Di mana hal ini memungkinkan untuk kita menghasilkan frame yang konsisten secara logis di bagian sini. Sebagai contoh, jika kita ada sebuah objek nih dalam video, dia itu mulai bergerak ya ke samping, maka model akan mampu untuk ngapain aja, dia bisa menyimpan informasi ya tentang arahnya itu kemana dan juga kecepatan gerakan agar dapat menghasilkan pergerakan yang tepat pada frame-frame berikutnya. And then dia juga bisa memprioritaskan elemen-elemen konteks secara tepat. Sebagai contoh, ada jumlah jendela pada rumah di latar belakang, tidak sepenting objek utama yang menjadi fokusnya mungkin di bagian sini. Nah, lalu juga masih ada pertanyaan mengenai jumlah data dan juga kekuatan komputasi yang dibutuhkan ya, teman-teman ya. Nah, contoh di sini, pembuatan video itu memerlukan sumber daya yang cukup besar jika tidak disertai dengan mekanisme optimasi tambahan. Kayak contoh, buat video berdurasi 4 detik aja, teman-teman, dengan frekuensi 30 frame per second atau 30 frame per detik, itu kita butuh 120 gambar. Jadi bahasanya tuh, kita tuh bisa 3 kali lipatnya gitu lah ya, yang harus dihasilkan dan juga diselaraskan satu sama lain. Jadi bahasanya tuh, ini dikaliin aja nih, dikali, ya udah ternyata kita dapetin 120 ya, kita butuh 120 gambar buat hal ini ya. Kalau misalkan 5, gimana Kak? Durasi 5 detik dengan 30 frame berapa? Tinggal kali aja 5 kali 30 berapa? 5 kali 30 let's say. Itu udah jadi 150 gitu. Jadi kita butuh 150 gambar ya untuk ngebuatin bahasanya tuh video berdurasi 4 sampai dengan 5 detik yang barusan aku mention. So the question now, gimana sih cara kita menyelaraskan setiap frame? Nah, jadi di sini adalah keyframe ya, kita punya keyframe. Jadi keyframe sendiri merupakan frame penting dalam animasi atau video yang menentukan posisi, pose, atau mungkin kondisi utama dari suatu objek, teman-teman ya. Jadi tadi kayak, misalkan tadi ya, kita ada movement di sini dari karakternya di awalnya, mungkin step 1 di sini, step 2 dia bergerak, and then step 3 ya udah dia di standby di sini. Gitu ya, jadi dia bergerak gitu lah bahasanya. And then, pertama-tama, nanti jaringan syaraf akan menghasilkan keyframe terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Lalu nanti frame-frame diantaranya ada intermediate frames, itu akan dihasilkan ya. Jadi intermediate frames ini akan dihasilkan, dan proses ini disebut namanya interpolasi atau bahasanya twinning di bagian sini. Jadi ntar dia akan berubah ya, udah seperti yang aku mention di sini ya, dengan teknik interpolasi atau bahasa itu twinning lah. And then apalagi? Nah, nanti dia akan ada di sini ya. Jadi ntar kita kayak mengkalikan dia nih, setikali, biar nanti dia muncul banyak. Sehingga ntar diseakan kayak bergerak ya, teman-teman ya. Sampai akhirnya dia ada di step ini ya, step akhir. Dia tuh ada di posisi akhir. Ya akhir, misalkan yang akhir tuh N gitu ya, pakai N. Dan ini adalah S, start. Jadi ntar kita di sini bisa lihat ya, posisinya tuh dia ada di mana sih start sama N-nya, ya, seperti ini kurang lebih. Nah, di mana proses ini akan lebih efektif jika menggunakan keyframe barusan ya, teman-teman ya. Sekarang, dalam proses masukkan frame-frame perantara, jaringan syaraf tidak hanya dapat berfokus pada frame sebelumnya, tapi juga pada keyframe terdekat yang berada di depan dalam urutan suatu video ya di sini. Contoh di sini kita punya tanpa bikai utama dan juga dengan keyframe, teman-teman. Contoh, tanpa bikai utama. Nah, lihat nih di sini hasilnya. Set, set, set. Nah, ini tanpa bikai utama. Itu nanti hasil seperti ini ya. Nah, pokoknya seperti ini. Ada juga dengan keyframe di bagian sini. Nah, atau dengan keyframe ya udah berarti kita set ada key-nya ya dong di bagian sini ya. Key-nya seperti apa sih ya? Seperti ini dong. Nah, lihat tuh ya. Setiap movement bergerak, 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 bergerak sampai akhirnya di sini. Jadi itu ada pergerakannya lah ya, kalau bisa dibilang. Ada pergerakannya satu sama lain itu seperti apa. Dan di sini tuh dia tuh ada setnya ya. Kayak contoh di sini start, di sini ada middle ya, di tengahnya middle, ada juga baru end. Jadi itu ada step by stepnya, teman-teman ya bisa dibilang. Dibandingkan dengan tanpa bikai yang utama. Itulah tepatnya yang dilakukan di runway. Di runway, di mana di sini model Gen 4 diciptakan
Dan sekarang dianggap sebagai salah satu model yang tercepat, paling efisien, dan juga berkemampuan, teman-teman. Inilah yang akan kita gunakan dalam pelajaran ini ya, di bagian si runway barusan. Nah, itu adalah pelajaran yang panjang ya, teman-teman ya. Jadi bisa dibilang. Jadi dari frame yang digambar secara manual hingga ke pembuatan videonya sepenuhnya otomatis, itu adalah suatu kemajuan lah bisa bahasa di sini. Nah, bahkan sekarang kita juga bisa generate suatu video, teman-teman ya, dengan menggunakan Gemini tadi ya. Kayak contoh tadi awalnya tuh kita buatin gambar secara manual nih kayak gini nih, kita ya udah gambar biasa, and then kita buat akhirnya ada video pertama kali ya, lihat nih videonya. Ini videonya di sini masih ya animasinya animasi lama gitu lah bahasanya ya, old animation, and then baru akhirnya kita bisa ada video seperti ini nih, kayak video modern ya, dengan menggunakan ChatGPT aja nih. Di sini sih pakai Gemini ya, jadi kita bisa generate dengan menggunakan ketikan kita sendiri. Oke, nah jadi ntar di sini juga akan bekerja berpasangan ya, teman-teman ya, untuk menggambar seperti jaringan syaraf barusan. Yuk, kita akan coba bagi menjadi pasangan ya, buat hal ini, teman-teman ya, buat nanti bikinin namanya animasi pendek lah. Ini aku buatin ininya dulu, teman-teman, biar lebih mudah ya. Oke, di sini ada siapa aja? Aku masukin dulu ya namanya. Ada Marco, ada Bari, siapa lagi? Marco, Bari, ada Andra, ada Ibrahim, sama ada Asya ya, betul ya. Sudah semua kan yang masuk, teman-teman? Oke, udah masuk semua ya, teman-teman di bagian sini ya. Oke, sudah masuk semua. Nah, kita langsung aja random ya. Ini total jadi ntar ada yang sendiri. Kita buatin 2 tim aja, teman-teman ya. Number of groups. Nah, jadi ntar ada yang 3, ada yang 2 tim. Nah, ntar di sini akan bantu bikin gambarnya, teman-teman. Oke, Asya, Ibrahim, Barik. Oke. Nah, ini timnya ya, teman-teman ya. Nah, tugasnya adalah kita akan buatin karakter, kita akan buatin beberapa gambar, teman-teman ya, di sini ya. Nanti aku akan share juga, tenang aja. Nah, ini teman-teman boleh lihat lagi timnya itu siapa aja. Mungkin yang masih off cam boleh on cam ya. Andra, apakah bisa on cam, Andra? Biar kelas kita makin interaktif ya, Andra tentunya ya. Halo, Andra? Mungkin boleh on cam juga ya. Nah, thank you Andra, biar makin interaktif ya. Sip, thank you. Nah, kita langsung aja teman-teman ya. Nah, di sini kita akan buat animasi pendek ya, teman-teman semua. Yang pada tahap ini tugasnya adalah untuk membuat animasi pendek bersama dengan rekan satu tim ya. Jadi ntar kita di sini akan buat animasi pendek lah dengan rekan satu tim kita. Di mana nanti kita akan menyiapkan bingkainya. Jadi ntar kita akan menggunakan auto draw ya, teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan layanan auto draw. Kita bisa menggambar objek dengan kursor mouse, kemudian layanan tersebut akan menawarkan opsi untuk menggantinya dengan objek berkualitas tinggi dan juga digambar secara rapi ya. Jadi mana dia itu mirip dengan objek yang digambar tangan ya, teman-teman semua. Jadi ntar kita akan coba buat seperti itu. Nah, sekarang gimana sih? Pertanyaannya, gimana caranya kita menggambar di auto draw? Gimana cara kita bisa menggambar hal ini? Nah, jadi ntar teman-teman nanti kita bisa langsung ke ini aja ya, www.autodraw.com. Di sini ntar kita bisa, ini aku copy. Terus kita bisa klik namanya Start Drawing. Nah, di sini tuh isinya ada apa aja? Di sini tuh ada teks, ada isiannya seperti apa, ada pemilihan gambar atau figur, ada juga di sini pemilihan warna, teman-teman ya. Jadi di sini ada macam-macam lah ya. Kita bisa set aja langsung habis ini. Dan di sini ada juga pensil, atas ada alat yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menggambar ya. Nah, jadi itu dia nanti dia integrated sama AI ya. Jadi ntar ketika kita gambar dia langsung merujuk pada misalkan gambar tertentu. Contoh, setelah menggunakan alat ini, dia itu nanti akan menggambar suatu objek ya. Objek serupa akan muncul di atas, misalnya gambar tersebut menyiratkan sebuah sepak bola, maka kita nanti tinggal pilih aja nih. Jadi ntar dari gambar kita yang barusan nih, teman-teman ya, kita buatin gambar seperti ini. Set nih gambar kita nih, ntar dia langsung suggest kayak, oh ini kayak gambar bola deh. Nah, ini di sini kita tinggal klik aja deh. Nanti dia akan munculin gambar sepak bola ya, teman-teman ya, gambar bola lah gitu di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini tidak akan ada lingkungan ya, teman-teman. Jadi tujuannya itu sendiri adalah untuk mendapatkan animasi ya. Yang paling penting adalah seperti apa sih tampilan objek utamanya. Jadi fokusnya aja harus tertuju pada hal itu ya, teman-teman semua ya. Nah, lalu juga di sini kita set latar belakangnya juga dan juga lingkungannya semuanya berwarna putih. Dan kita juga tidak melakukan perubahan apapun ya pada bagian tersebut. Jadi make sure teman-teman nanti kita di sini akan coba sesuai dengan yang diminta aja nih sama si
soal ya. Jadi kira-kira kita mau bikin apa sih? Oke, next. Nah, lalu juga misalnya nanti kita bisa kasih movement sedikit nih, teman-teman ya. Nah, lalu gimana cara kita menyampaikan efek gerakan? Nah, mungkin nanti dari misalnya kita gambar bola, teman-teman nanti kita bisa tambahin kayak semacam ada garis-garis gini ya. Tambahkan ada garis-garis seperti ini, lihat nih di samping bolanya. Or even kita bisa nambahin ini nih, seakan-akan tuh kayak bola itu kayak bertenaga banget, teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan juga seperti itu ya. Nah, karena itu kita bisa menggunakan trik seperti ini, deformasi objek dan juga efek lainnya. Jadi ntar kita bisa set aja ya di bagian sini. Nah, ntar kita akan menggambar seperti jaringan syaraf barusan ya, teman-teman. Jadi ntar selama 10 menit, in 10 minutes, kita akan coba untuk menjadi jaringan neural ya. Di sini kita akan coba untuk membuat animasi berdasarkan prompt ya. Di sini kita, teman-teman nanti bisa bareng lagi sama pasangan kerjanya, bisa memilih salah satu dari laptop berikut ya. Jadi ntar di sini ada 4 opsi, teman-teman. Sorry, ada 5 ya. Bisa dipilih nih. Jadi tim satu, coba. Tadi tim satu tuh timnya siapa aja? Gak inget Sandi. Oke, coba Barik ya. Coba aku cek punya Barik sebentar. Barik, 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 Barik. Ini dia, Hafiz Barik. Ini Barik aku kirim di chat ya, Barik, akun kamu. Nah, itu dia. Akunnya Barik ya. Sip. Oke, nah teman-teman, jadi di sini ya seperti apa sih barusan tadi kita akan coba buatin menggambar ini ya. Teman-teman kira-kira mau pilih yang mana nih? Tim satu sama tim 2. Tadi kan ada 2 tim ya. Tim satu tuh timnya tadi ada Andra, Barik sama siapa nih? Andra, Barik sama Ibrahim. Tim 2 Asya sama Marco. Mau pilih apa? Teman-teman, coba pilih di sini mau gambar apa? Yuk, boleh open mic yuk, open mic dan juga mungkin boleh coret-coret layarnya kalau bisa. Halo, halo. Boleh open mic ya, teman-teman ya. Atau mungkin aku yang pilihin. Oke, oh Barik mau yang pertama. Oke, good. Barik yang pertama berarti ya. Berarti tim satu gambar ini ya. Pasti gambar sama kayak Barik. Tim dua, Asya sama Marco mau di mana? Mau apa? Nah, ini siapa nih yang gambar? Yang coret siapa? Asya ya? Sebuah bunga ya? Asya, oke good. Jadi tim dua akan menggambar sebuah bunga ya. Jadi ingat-ingat ya. Nah, ini aku fotoin lagi deh. Aku screenshot dan kirim ke grup ya, teman-teman ya. Jadi tim satu tadi apa? Matahari bergerak melengkung dari kiri ke kanan, seperti terbenam ya, dan juga kalau misalnya tim 2 dia akan bikin sebuah bunga yang layu ya, bangkit dan menjadi hidup kembali ya, seperti yang ada di gambar di sini. Jadi oke, langsung aja kita coba buat. Jangan lupa dicatat ya teman-teman semua ya, karena nanti kita akan gambar itu. Sampai ntar aku jelasin juga nih terkait toolsnya ya. Jadi pilih salah satu prompt bersama dengan rekan kerjamu. Siapkan keyframe ya. Jadi nama keyframe-nya adalah si auto draw ya. Karena animasi di sini kita akan coba buat pendek aja ya. Satu key shot saja sudah cukup. Bagilah menjadi pasangan-pasangan, satu rekan tim akan mempersiapkan tembakan perantara dari awal hingga tembakan kunci pertama. Rekan tim lain akan menyiapkan rangkaian tambahan perantara berikutnya ya. Jadi ntar di sini ntar teman-teman bisa berkreasi aja nih. Setidaknya tuh ada 8 bidikan ya untuk melaksanakan animasi. Ini ntar total ada 8 gambar teman-teman ya. 8 gambar yang seakan-akan dia tuh kayak bergerak. Nah, mari kita satukan mikanya ya. Ntar di sini kita akan satukan dan nanti di sini kita akan menggunakan GIF tadi ya. Jadi kita tidak punya cukup frame untuk membuat video penuh. Bahkan video berdurasi 1 detik pun membutuhkan minimal 4 frame. Nah, oleh karena itu kita akan coba buat jadi GIF ya. Yang memang dirancang khusus untuk situasi seperti ini. Jadi ntar kita nggak akan buatin secara langsung video, tapi kita akan buatin secara GIF aja, teman-teman. Nah, di sini ntar teman-teman nanti bisa langsung aja ya. Ntar ikutin tautannya aja, mengarah ke folder kosong dari Google Drive. Lalu juga di sini ntar salah satu anggota akan buatin folder untuk tim dan juga mengunggah frame serta keyframe ya ke dalamnya, lalu juga menjaga agar frame tetap dalam urutan yang benar ya di masa mendatang. Jadi sebaiknya tuh ubah namanya ntar pakai angka 123 teman-teman ya. Dan setelah itu nanti anggota tim pertama akan mengunggah gambar, anggota tim kedua akan mengunduhnya ke komputer mereka dan juga menyimpan semuanya di satu lokasi ya. Nanti kita akan buatin animasi tadi bagian sini ya, easygif.com, maker, dan juga tambahkan frame-nya. Nah, jangan lupa juga nanti dikasih nama itu pakai huruf angka gini ya, nanti buat gambar-gambarnya, teman-teman lihat tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kita butuh 8 aja. Kenapa pakai angka? Biar nanti urutnya gampang ya, jadi pastikan pakai angka. Ntar kita bisa set juga delay time-nya di sini, kira-kira kayak parameter delay time-nya itu beberapa sih buat kita bikin ini.
Di mana dia itu akan bertanggung jawab atas kecepatan pemutaran ya. Semakin kecil angkanya, maka semakin tinggi juga kecepatannya. Setelah kita memilih kecepatan, kita juga bisa dapat membuat dan juga mengunduh hasilnya di bagian sini. Dan secara umum, kita juga bisa membiarkannya seperti itu dan juga melihat hasilnya bagaimana. Tinggal klik make a GIF aja ya. Mungkin ntar cara template aja, ntar kita tinggal klik namanya make a GIF untuk membuat GIF-nya tadi. Oke, itu dia teman-teman ya. Langsung aja yuk kita coba bikinin dulu aja teman-teman ya buat tas kita yang pertama nih. Let's go. Yuk, boleh yuk. Nah, bisa langsung di share screen semua ya. Di share screen, tadi kan udah dibagi timnya teman-teman. Di situ juga ada instruction siapa tenang aja di dalam soalnya ya. Jadi bisa dibuka aja. Nah, ini dia menggambar seperti apa. Nah, tinggal ke segmen 1 ya tadi ya. Oh, di sini ada soalnya dulu ya. Oke, sip. Yuk, kita coba kerjain dulu teman-teman ya buat soalnya. Let's go, boleh share screen dulu teman-teman semua. Kita kerjakan soal di platform dulu ya, teman-teman ya. Karena aku lupa nih, ternyata ada soal di platform. Oke, let's go. For number one, Andra mungkin dari siapa nih? Oke, lesson berapa tuh? Berarti 16 ya, teman-teman ya. Fitur pembuatan video. Oke. Yuk, let's go. Kita kerjain bareng-bareng, teman-teman. Nomor satu di sini. Apa prinsip dasar pembuatan animasi dan juga video? Teman-teman tadi apa? Prinsip dasar untuk membuat suatu animasi dan juga video. Itu apa? Adanya, yes, pergantian frame secara berurutan. Betul banget, Asya. Good job, Asya. Jadi adanya pergantian frame secara berurutan ya. Jadi that's the answer ya, pergantian frame secara berurutan. And then number two. Mengapa model video generasi pertama tidak sempurna, teman-teman? Kenapa sih video generasi pertama itu tidak sempurna? Why? Karena Kenapa? Karena mereka itu tidak memiliki konsistensi jangka panjang ya antara frame. Jadi itulah sebabnya. Karena mereka itu tidak memiliki konsistensi yang jangka panjang di antara frame, teman-teman. Makanya hal itu yang terjadi dan juga yang harus kita benerin ya. Makanya karena mereka tuh nggak punya konsistensi jangka panjang. Sekarang nomor tiga. Apa sih itu bingkai utama dalam pembuatan video, teman-teman? Apa sih what is the main feature gitu? Figure di sini. Apa sih bingkai utama dalam pembuatan video? Itu adalah frame utama, teman-teman ya. Frame utama di antara yang digunakan untuk interpolasi ya. Jadi itu jawabannya. Jadi frame utama di antara yang digunakan untuk interpolasi. Oke, let's go. Kita langsung aja sekarang buat kerjain soal nomor 4 ya, teman-teman semua ya. Let's go, kita kerjakan nomor 4 ini. Nah, di sini baca dulu soalnya. Bersama teman mau gambar satu frame kunci sekitar tengah-tengah animasi. Setiap dari kalian akan menggambar setidaknya 4 gambar perantara ya. Satu teman akan menggambar dari awal sampai gambar kunci dan teman lainnya akan menggambar dari gambar kunci sampai akhir. Di sini kita akan menggambar auto draw di sini ya. Nah, kita ke auto draw dulu teman-teman. Nah, yuk di sini boleh digambarin teman-teman. Oke, nah di sini tadi teman-teman pilih gambarnya apa sih? Tadi kan ada dua ya, yang teman-teman pilih ya. Nah, coba bisa dicek lagi tuh. Tadi tim satu, tim dua, tadi pilihnya apa aja. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal bagi tugas. Tadi yang tim satu, tim dua, tim dua bisa buat aja. Misalkan tadi Andra sama timnya siapa. Nah, bisa dibuatin bagi tugas aja, teman-teman. Jadi yang di sini yang perlu kita buat tuh seperti apa sih? Kita tuh harus buatin frame by frame ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih bingung, boleh lihat aku dulu gitu ya. Misalkan di sini aku buatin matahari bergerak gitu ya. Nah, ini aku buatin matahari dulu. Aku buat matahari ya. Set, 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 set. Nah, ini misalkan gini. Aku bikin matahari. Nah, mataharinya di sini aku buat apa nih? Bergerak melengkung dari kiri ke kanan. Nah, udah jadi satu. Aku langsung select, terus diambil, teman-teman. Nah, ini di save ya. Ini di save. Jangan lupa, frame ini kita save semuanya. Dibuat di sini misalkan namanya apa? Sun 1. Jadi matahari 1 artinya. Coba aku lihat dulu gambarnya. Jadi seperti apa? Oke.
Kalau nggak boleh juga di screenshot ya, teman-teman ya. Screenshot gitu ya. Print screen, ini kita foto aja ya, atau nggak di save lah, di save. Ya kalau di apa di iPad tuh di save ya, teman-teman pakai menggunakan namanya select di sini. Select terus kita pilih langsung aja, pilih frame apa aja. Terus kita bisa mungkin copy image ya, image copy. Nah, atau nggak kita langsung save aja, bisa juga. Langsung di save aja. Udah di save tadi sun satu, terus misalnya aku pengen buatin digeser gitu ya sunnya ya. Aku ganti lagi sunnya di sini aku hapusin. Dia tuh seakan-akan tuh dia tuh bergerak ke kanan, teman-teman. Oke, oke. Nggak kayak dia tuh aku isi warna ya. Isi warna gini. Oke, misalkan di sini ada draw lagi. Sekarang buatinnya tuh dia lebih bagus lagi nih. Contoh, lebih panjang lagi ininya. Kok buatnya matahari itu lebih panjang lagi ya ininya apa bahasanya? Mekarnya gitu ya. Nah, terus aku kasih ini lagi, teman-teman ya. Terus di save lagi, di select lagi, pilih, terus di save lagi ya. Ingat, buatin 8 gambar, teman-teman. Sun 2. Jadi seakan-akan tuh dia tuh kayak bergerak perlahan-lahan, teman-teman ya. Dia tuh kayak bergerak perlahan-lahan di bagian sini. Jadi itu kita buat seperti itu ya, teman-teman ya. Make sure that kita tuh buatnya seperti ini ya. Jadi kita buatin perlahan-lahan, teman-teman. Kita buatin dia tuh ya, pokoknya pelan-pelan aja lah. Misalkan yang ketiga apa nih? Misalkan yang ketiga oke, sorry. Aku pengen ngasih senyuman gitu ya di sini ya. Yang ketiga, matahariku ada senyumnya di sini. Hehe gitu ya. Nah, ini ada senyuman nih, contoh di sini ya. Terus dia makin banyak nih, apa namanya, mekarnya gitu ya. Walaupun jadi nggak kelihatan kayak matahari, nggak apa-apa ya. Udah nih, tinggal pilih lagi. Set, terus kita save lagi ya. Ingat, harus buat 8 frame, teman-teman. Buatin 8 frame. Sekarang kan kayak ada perubahan gitu. Kayak contoh mungkin awalnya itu seperti apa, jadi seperti apa. Nah, jadi make sure teman-teman kita buatin dia itu seakan-akan dia ada perubahan lah gitu lah bahasanya. Gitu. Oke, nah ini contoh punya aku tadi ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Set. Oke, jadi aku buatin itu seakan-akan tuh dia tuh kayak ada apa ya bahasanya ya. Dia tuh kayak ada perubahan loh dari si mataharinya, teman-teman. Ya contoh dia tuh seperti apa sih perubahannya? Kayak contoh mungkin jadi lebih bagus kah atau gimana gitu ya. Jadi kita bisa buatin dia tuh lebih lebih menarik lah di bagian sini ya, teman-teman semua. Kita akan coba buatin biar dia itu lebih menarik lagi ya, teman-teman ya. Terus apa lagi di sini? Contoh, let's say kita nambahin juga draw-nya ya. Draw misalnya di sini kita ganti warna lain nih. Aku nambahin di sini animation-nya ada warna lain nih gitu ya. Jadi seakan-akan dia tuh kayak berubah, teman-teman. Pokoknya dia tuh buat kayak sebisa mungkin dia tuh kayak berubah. Dah, nih aku ambil lagi, select lagi, pilih semuanya, terus disimpan. Save image as, sebagai apa? Jangan lupa, dibuat sampai 8 ya, teman-teman ya. 2, 3, 4. Oke, nah pokoknya ini sampai kita buatin ada 8 lah, intinya, teman-teman ya. Jadi ntar dia ada 8 pergerakan, teman-teman. Oke, nah ini udah, terus apa lagi? Misalkan aku tambahin lagi, ada penambahan lagi nih. Ya, contoh, mungkin di sininya ya. Yang penting kan kita bikin animasi dulu aja. Nanti masalah itunya belakangan. Ini contoh. Penting ada perubahan-perubahan gitu ya. Nah ini kalau untuk animasi yang kesekian. Set, image as. Oke, sun 5 di bagian sini ya, teman-teman ya. Jadi kita buatin juga di sini ada sun 5. Oke, terus apa lagi? Misalkan di sini aku buatin di sun 6 ya. Sun 6 tuh ada apa lagi sih? Karena ada warna lain sekarang. Let's say di sini aku akan kasih warna yang lainnya. Tet, 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 tet. Nah, jadi pokoknya itu dia tuh makin menarik lah. Oke, nah terus aku select lagi, teman-teman pilih lagi semuanya, terus di save lagi. Ingat, pokoknya sampai 8 animasi, teman-teman. Ingat, kita butuh 8.
6, oke. Terus misalkan 7 nih aku langsung aja ya. 7 itu gimana? 7 itu di sini ada garis-garis lagi. 7, nah ini save lagi. Sun 6, Sun 7, make sure sampai 8. Nanti kita akan masukin dia ke dalam si uh, GIF tadi, di GIF tadi ya, teman-teman ya. Nah, terus di sini aku pakai ini ya, pencil di sini. Nah, set, set, set. Nah, jadi dia ada garis-garisnya lagi. Boleh juga pakai magic pencil, teman-teman ya. Jadi di sini ada magic pencil juga. Magic pencil itu buat apa? Nah, mungkin ada yang bertanya juga. Ini kayak tadi ya. Kayak contoh nih, aku gambar kucing, contoh ya. Gambar kucing nih. Tapi dia akan memberikan rekomendasi gambar kucing. Nah, lihat tuh. Langsung ada gitu. Itu tinggal pilih. Kira-kira referensinya ada apa. Aku tinggal klik aja. Nah, lihat tuh ya. Langsung muncul gambar kucing habis itu. Nah, ini bisa juga ya, teman-teman ya. Nah, kayak contoh sekarang di sini aku mau nambahin gambar kucing juga deh. Hah, jadi ada kucing di sini ya. Oke, terus aku langsung pilih aja, select. Oke, dan ini menjadi gambar ke-8 aku ya. Sun 8. Nah, di sini udah jadi gambar 8. Oke, udah selesai ya. Nah, tinggal kita masukin aja sekarang ke dalam platformnya. Oke, kalau aku dari sini aku harus adjust dulu sedikit ya, teman-teman ya. Crop dulu. Size image, oke. Ya, nah ini contoh aja ya. Yang penting kan, penting udah selesai dulu ya, teman-teman yang punya aku ya. Nah, tadi udah selesai. Nah, sekarang terus tinggal kemana lagi sih kalau misalnya udah jadi seperti ini tadi? Nah, aku tinggal masuk ke dalam tadi ya, ke dalam GIF tadi, ke GIF tadi, teman-teman. Itu di bagian mana? Di bagian sini. Namanya Easy GIF. Nah, di Easy GIF ini, teman-teman, tinggal dimasukin aja gambar-gambarnya. Kita tinggal pilih apa? GIF Maker ya di bagian sini. Jadi kita akan buatin uh, GIF Maker. Nah, udah tinggal kita pilih aja nih gambar yang tadi. Choose files dan pilih deh. Aku tadi ada 8 ya. Nah, pastikan urutannya benar ya, karena tadi pakai angka. Pakai angka tuh biar apa sih? Biar kita tuh tahu urutannya gimana. Terus tinggal klik upload files. Nah, kita udah klik upload files, tinggal ditunggu aja upload filesnya sampai dia benar-benar selesai, teman-teman. Udah deh, setelah itu kita tinggal lihat nih di sini. Udah sampai urutannya ya. Nah, udah seperti ini kita tinggal klik. Aku tinggal scroll ke bawah dan klik namanya make a GIF. Udah. GIF-nya sedang dibuat ya, lihat. Udah jadi GIF-nya sekarang malah. Proses pembuatan aku bikin matahari. Udah jadi ya, lihat tuh teman-teman. Bisa dilihat aja di share screen-ku ya, kalau misalnya ada yang mau melihat. Gitu, teman-teman semua. Jadi cara pembuatannya seperti itu. Yang lainnya gimana? Jadi pastikan setiap adegan gambar tuh di screenshot ya, teman-teman. Atau bahasa itu teman-teman capture. Terus kasih urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya minimal 8 lah. Bisa juga tadi yang ada 2 tim bagi tugas. Kayak contoh misalkan Andra mau scene 1 sampai 2. Misalkan karena tadi 2 tim ya. Jadi misalkan kayak Asya tuh 4 gambar, Marco 4 gambar gitu ya. Oke, saya gambar, boleh. Ntar yang sudah buat kolaborasi di mana? Nah, bisa menggunakan Google Drive ini ya. Ntar dikumpulin. Masukin ke Google Drive ini nih. Aku buatin Google Drive-nya, teman-teman. Jadi ntar teman-teman bisa masukin aja nih ke bagian sini biar nanti teman-teman nanti bisa kolaborasi ya. Ntar aku buatin Google Drive. Oke, Google Drive, tas AI di sini aku buatin ya di folder, tas AI, algorithmics. Nah, ntar boleh diupload ke sini aja nih. Jadi buat kolaborasinya ya, teman-teman semua. Nah, ini aku share ya, teman-teman ya. Jadi ntar teman-teman bisa isi upload di sini aja nih, teman-teman semua. Ini dia untuk link nanti buat kolaborasi. Jadi misalkan nanti Andra mau ngasih ke siapa namanya Barik tuh gimana? Nah, bisa ke sini, diupload ke sini jadi satu sama lain, teman-teman. Bisa juga dilewat di chat gitu ya. Nah, itu tuh bisa juga tuh dilewat chat dari Zoom juga bisa, lewat Google Drive juga bisa gitu. Nah, itu tinggal digabung aja kira-kira mau gabungin siapa?
Mungkin Andra mau gabungin. Atau mau siapa yang gabungin? Misalnya Ibrahim yang gabungin. Atau mungkin Andra yang gabungin. Bisa juga. Ya, tadi gimana? Marco sama Asya. Udah sampai mana nih Marco sama Asya? Marco sama Asya udah sampai mana? Gimana, gimana? Kayak gimana? Teman-teman bisa. Nah, ini tadi yang punya aku tadi ya. Jadi punya aku sudah jadi nih buat animasinya. Nah, ini dia. Yang lainnya gimana? Coba so far boleh dong di-share juga, teman-teman. Oh, kurang bulannya. Boleh, tinggal tambahin aja bulannya. Nanti tinggal digabungin, teman-teman ya. Nah, coba yang mau gabungin siapa? Barik kah? Atau yang lainnya? Mungkin boleh share screen juga ya. Asya, Marco, Andra, Ibrahim. Boleh juga open cam, jangan lupa. Biar aku bisa melihat teman-teman semua nih, biar lebih jelas lagi. Oke, mungkin boleh open cam juga ya, teman-teman ya. Boleh open cam, biar aku bisa lihat nih terkait teman-teman semua. Boleh open cam semua ya, teman-teman ya. Let's go, open cam, open kameranya, biar aku bisa melihat teman-teman semua. Gimana bisa, teman-teman? Oke, barik gambar ada bintang. Oke, sip. Kita 5 menit lagi ya, teman-teman ya, sebelum sampai akhirnya kita istirahat ya, teman-teman. Yuk, bisa dimaksimalkan tadi Asya sama Marco tadi ya. Asya and Marco, gimana? Aman? Masih gambar. Masih gambar. Oke, Ibrahim, Andra gimana? Ini aku lihat nih share screen cuma barik nih. Yang lainnya boleh dong share screen juga. Andra, Marco, Ibrahim, sama jangan lupa buat on cam juga ya, teman-teman ya, biar aku bisa lihat juga nih, teman-teman semua. Gimana? Tuh, boleh open cam juga ya, teman-teman ya. Gimana, gimana? Bisa? Oke, Barik udah gambar apa tuh? Nih ya, nih aku mau spotlight punya Barik nih, keren nih gambar. Oke, spotlight di share. Nanti jangan lupa digabungin teman-teman ya. Oke, yuk kita cuma punya 4 menit lagi teman-teman. Jadi pastikan yang tadi udah kesimpan, dikumpulin tadi ke Google Drive, nanti harus ada yang gabungin. Kalau nggak digambar, dikumpulin di sini juga boleh di chat.
di chat boleh dimasukin nanti di sini semuanya diupload aja. Nah, nanti buat kerja bareng ntar di sini biar nanti aku juga bisa lihat nih progres teman-teman semua seperti apa. Di sini aku buatin folder baru mungkin ya di bagian sini ada tim satu dan juga ada tim dua ya. Nah, ini tim satu ya, tim satu dan juga di sini ada tim dua juga teman-teman. It's sorry, folder tim dua. Oke, nah nanti boleh ke sini aja nih teman-teman ya. Nah boleh ke link ini ya buat diisiin kira-kira gambar itu apa aja biar nanti ada yang nyatuin. Ya, ntar ada yang bantu nyatuin ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang nggak bisa juga, kayak contoh kak, aku masih kurang paham kak, tim 2 masih kurang paham. Boleh tanya ke aku atau enggak tanya juga ke tim satu ya, biar bisa nanti ya sambil hitung-hitung belajar bareng ya teman-teman ya. Gitu, nanti aku udah masukin semua ya teman-teman. Nah, tinggal diupload aja nih di bagian situ tadi. Tim satu, kira-kira mau upload apa? Tinggal di setting aja ya teman-teman ya. Tinggal di adjust dan dimasukin aja di bagian situ. Gimana bisa? Kayak Andra, nah, coba di gambar-gambar ya. Yang lainnya gimana? Marco, gimana Marco? Udah sampai mana Marco? Juga Asya, Ibrahim sudah sampai mana? Ibrahim, Sampai yang mana? Coba boleh dong share screen teman-teman. Ibrahim gimana Ibrahim? Halo halo Ibrahim. Boleh dong Ibrahim di open cam juga Ibrahim, open cam share screen biar aku bisa lihat ya Ibrahim terus juga yang lainnya. Nah, iya gimana Ibrahim? Udah sampai mana Ibrahim? tunggu aku share screen. Mana share screen dong. Nah, dikumpulin ya langsung nanti ada yang kira-kira mau nyatuin siapa nih? Misalkan ya udah Ibrahim aja nih nyatuin gitu ya. Boleh Ibrahim nyatuin. Nah, jangan lupa di save ya. Di save terus dikirim gambarnya teman-teman. Ntar gambar-gambar kalian tuh ada menjadi satu. Nah, itu dikasih urutan juga, jangan lupa ya. Mungkin boleh juga dimasukin ke Google Drive yang aku udah kirim, teman-teman. Saya masukin ke sana. Gitu. Oke, gitu ya, teman-teman semua ya. Jadi mungkin untuk sesi pertama kita sampai sini. Teman-teman yang mau istirahat silakan boleh istirahat dulu ya. Boleh minum sedikit, boleh minum dulu. Dan yang mau lanjut silakan boleh lanjut lagi, teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di jam 8.15 ya, teman-teman semua. Selamat istirahat. Terima kasih.
Oke, teman-teman. Oke, jadi kita sudah selesai buat istirahatnya ya. Oke, gimana teman-teman so far progresnya gimana nih? Ibrahim main apa nih? Kotak-kotak ini nih. Coba gimana? Ada yang sudah menggabungkan belum? Coba mulai dong teman-teman yang sudah menggabungkan. Siapa yang udah jadi gift-nya di sini? Nah, jadi jangan lupa teman-teman, jadi gift-nya itu akan dikumpulkan teman-teman ya. Jadi yang kayak barusan ya, ini aku share lagi. Jadi ntar gift-nya itu kita kumpulin teman-teman. Kita kumpulin buat jadi tugas kita. Ini jangan lupa nanti di-download ya. Ini aku download. Klik namanya apa? Save di sini. Nah, terus kasih namanya siapa? Misalkan namanya, misalkan eh, Matahari Gift gitu ya. Matahari bersinar namanya. Udah tinggal di enter dan udah jadi deh Matahari bersinarku nih. Dengan template-nya si gift barusan teman-teman. Lihat nih. Udah jadi ya punya aku ya teman-teman ya. Nah, lihat nih, aku kasih lihat secara full screen teman-teman. Gimana udah kelihatan ya? Matahari itu udah bergerak berat sendiri lihat gitu. Set, membuat proses pembuatan matahari olehku ya. Yang tengah-tengah itu ada kucing juga bahkan di bagian situ ya teman-teman. Oke, yuk aku masih ngasih waktu juga nih buat teman-teman yang masih belum. Mungkin beberapa menit nih, mungkin sampai jam 25 mungkin ya, sampai jam. Oh sorry, ya beberapa menit deh. Coba gimana? Udah sampai mana? Boleh dong yang udah selesai dikumpulin gambarnya, boleh disatuin dan dimasukin ke GIF tadi. Coba, yuk digabungin semua teman-teman ke dalam GIF. Mungkin teman-teman boleh on cam juga nih, jangan lupa ada Barik, Marco, Andra, dan juga Ibrahim boleh open cam ya teman-teman ya. Biar tentunya kelas kita makin interaktif. Coba gimana? Bisa bisa digabungkan teman-teman? Bisa bantu gabungkan kah? Siapa yang mau gabungin? Coba Ibrahim mau gabungin, boleh Ibrahim coba. Tadi gabunginnya di mana sih? Di dalam namanya Easy Gift teman-teman ya. Jadi buat gabungin itu kita menggunakan namanya si Easy Gift. Nah Easy Gift itu ada di mana linknya? Nah ini aku kirim ya buat linknya. Mungkin bahkan aku langsung kirimin yang linknya biar teman-teman langsung ke sana aja nih. Nah, bisa ke sini, the gift, terus bisa pilih ke yang gift maker, teman-teman ya, atau pembuatan suatu gift. Ini aku copy, oke, boleh langsung dicoba aja ya, teman-teman ya. Ini aku paste ya. Dan aku kirim tuh ya, easygift.com/maker nih, buat kita pembuatan easygift tulisan ya di bagian sini tadi ya. Jadi boleh langsung dibuat aja, teman-teman. Yuk, siapa yang mau coba mungkin? Barik kah? Coba Barik mau coba, tadi kayak Barik udah banyak koleksinya, boleh dong Barik coba digabungin Barik. Yang lainnya juga, mungkin boleh Asya sama Marco gimana? Asya sama Marco udah sampai mana? Lagi masih gambar. Lagi masih gambar. Gambar apa tuh? Ya. Hmm. Gambar apa? Nah, yang tadi dikumpulin ya. Yang dikumpulin tuh bisa di mana aja. Boleh ditaruh ke chatku tuh ya. Boleh ke driveku. Nah, coba tadi yang lain coba boleh dong di present. Coba punyanya Barik, mungkin timnya Barik ya, mungkin udah jadi. Atau mungkin siapa nih yang mau present buat dimasukin ke dalam isinya.
Nah, dimasukin langsung semuanya barik ya. Nah, barik udah punya 8. Langsung masukin barik. 1 sampai 8. Nah, tarik terus sampai atas. Sampai atas. Tarik terus. Dibuat ya tadi. Ditarik dulu. Nah, gitu sampai atas. Terus, terus, terus. Oke, langsung buka. Habis buka, langsung ke bawah. Langsung scroll ke bawah, terus pilih upload file. Tuh, upload files. Tombol. Oke, tinggal ditunggu. Pastikan nanti urutannya udah bener ya, punya barik ya. Nah, itu urutannya bener gitu. Coba dicek dulu. Kalau belum, tinggal disesuaikan aja ya. Tuh, ada di situ tulisan resize ya. Coba mungkin bisa diklik resize juga biar nanti dia itu sesuai ya kotaknya. Oh, udah. Udah tinggal diklik bagian tuh, make a GIF. Nah, coba make a GIF. Klik make a GIF. Oh, delay bisa disesuaikan juga. Kalau semakin cepat ntar dia malah cepat, teman-teman. Jadi bagusnya sih 20 aja. Saran dari aku 20 aja. Buat semuanya full 20 dulu, baris. Nggak usah diatur-atur dulu ya. Jadi buatin semuanya 20 dulu aja. Jadi pakai template awal aja dulu nih 20-20. Nah, coba sekarang dijalanin make a GIF. Nah, lihat coba wait. Nah, lihat nih. Oke, good ya. Udah jadi punyanya Barik kolaborasi dengan teman-temannya. Good job, mantap. Save, jangan lupa disimpan ya. Di save, disimpan, dan mungkin dikirim ke sini juga nih, biar teman-teman yang lainnya bisa submit juga. Yang tim sekelompoknya ya. Di save, nanti itu yang akan dikumpulkan dalam tugas kita hari ini ya. Dikirim juga Barik ya ke dalam platform ini juga nih, ke dalam chat mungkin ya, chat Zoom atau enggak mungkin ke dalam Drive. Biar nanti tim sekelompoknya juga bisa kumpulin juga ya terkait proyek karena kan tadi kerjaan bareng-bareng. Gitu. Sampai sini gimana teman-teman? Bisa semua kah? Ada yang ada kendala? Waduh, Nggak ada kendala. So far aman? ya. Oke, aman ya. Nah, tuh, udah dikumpulin sama Barik di situ ya. Jadi ntar teman-teman, tadi tim sekelompoknya siapa? Ada Ibrahim dan juga Andra, nanti bisa ke bagian ini ya, ke tim 1. Yuk, boleh dong yang lainnya open cam lagi, Ibrahim sama Andra, apakah bisa open cam? Ibrahim, Andra, bisa open cam kah? Yuk, boleh open cam lagi ya, teman-teman ya, biar nanti makin interaktif nih kelasnya. Ibrahim gimana? Nah, tuh tim 2 udah buat juga tuh. Nah, tinggal dimasukin tim 2. Ini aku lihatnya udah jadi nih, Bunga udah diupload ya ke dalam platform Google Drive. Nah, ntar tinggal dimasukin aja nih. Mungkin Marco bisa misalnya mencoba gabungin, bisa juga nih Marco. Ya, Marco bisa nggak Marco? Gabungin nih Marco. Jadi ntar tinggal di download aja semuanya. Terus kasih nama. Nah, mana pilih file. Pastikan tadi file udah di-download ya dan udah diurutin. Klik pilih file ya Marco ya. Klik pilih file. Nih, pilih file. Pilih file. Marco klik pilih file, terus file tadi ada di mana? Dimasukin aja ke dalam sini. Tuh ada tulisan pilih file ya. Jadi make sure diklik aja pilih file-nya. Gimana bisa? Gimana? Nah, coba Asya digabungin Asya. Pilih filenya, terus langsung nanti dimasukin kayak tadi ya. Jadi pilih file dulu aja Asya. Pilih file, terus dimasukin kayak tadi. Nah, bisa gak? Pencet yang pilih file itu. Yes, betul. Klik pilih file. Klik pilih file, terus masukin tadi file-file barusan yang udah gitu download ya. Kok nggak bisa? Kan itu ya, coba back. Bisa back dulu ya, back. Coba kembali. Coba bisa kembali dulu, terus diklik lagi, pilih file yang barusan tadi ya.
Choose files lagi, choose files. Coba pilih file lagi, pilih file. Klik yang benar-benar kotak tulisan pilih file. Yang kotak pilih file itu, kan ada kotak tuh pilih file. Kamu klik langsung di situ. Nanti dia langsung keluar kan. Sudah, tapi nggak ada tanda-tanda. Oh ya? Oh, oke, Coba. siap Andra. Hmm. Gimana bisa? Oke, mungkin kita next dulu teman-teman ya. Kita akan coba lanjutin lagi buat pembelajaran kita, teman-teman ya. Buat hal ini. Oke, let's go ya. Aku izin share screen lagi, teman-teman. Nah, kita ke presentasi kita dulu. Kita masuk ke bagian tadi ada di sini. Oke, bisa di sini. Oke, bisa lihat ya, teman-teman ya. Nah, jadi tadi barusan tadi kita udah buat ini, teman-teman ya, kita udah buat ini easy gift juga ya. Kita buat ini easy gift dan kita masukin urutannya. Seperti yang barusan tadi teman-teman buat ya di bagian sini ya. Nah, di sini kita ada parameter namanya delay time, teman-teman. Dia itu bertanggung jawab atas kecepatan pemutaran di bagian sini. Di mana semakin kecil angkanya, maka akan semakin tinggi juga kecepatannya, teman-teman. Nah, setelah kita memilih kecepatan, kita juga bisa nih membuat dan juga mengunduh hasilnya di bagian sini. Yang dimana secara umum kita bisa membiarkannya seperti itu dan juga melihat hasilnya bagaimana. Nah, ntar kita tinggal ke make a GIF aja nih buat hal ini. Nah, mengapa sih video kita tuh disertakan dalam permainan? Kenapa sih kita harus menyertakan video dalam permainan kita, teman-teman? Why? Nah, dan bagaimana caranya video itu digunakan dalam permainan? Caranya bagaimana? Nah, jadi seluruh permainan itu adalah video ya, teman-teman semua ya. Jadi dalam dunia permainan, ada konsep yang disebut dengan namanya frame per second atau FPS, teman-teman. Dalam kasus permainan, setiap tingkah itu dibuat secara dinamis sesuai dengan algoritma khusus permainan tersebut. Yang dimana semua tekstur dan juga model kemungkinan besar dibuat secara manual oleh desainer dan juga oleh para seniman, teman-teman. Nah, dalam dunia permainan, di sini kita juga punya grafik dan juga citra visual ya, yang berperan sebagai alat utama untuk bercerita dan juga menciptakan keterlibatan daripada para pemain. Nah, ini mana kemewahan seperti ini tidak tersedia nih dalam permainan teks ya, teman-teman ya. Jadi dia tuh nggak ada nih dalam permainan teks tadi. Nah, lalu apa sih yang mungkin cocok buat permainan kita sendiri, teman-teman? Apa sih yang harus kita tambahin atau kita adjust di bagian sini? Nah, ini dia ya. Kita harus belajar namanya adalah cutscene, teman-teman. Jadi cutscene sendiri merupakan episode yang memecah alur permainan biasa, mengambil alih kendali dari pemain dan juga menyajikan cerita secara sinematik, teman-teman ya. Contoh di sini kita punya trailer dari Horizon Zero Dawn ya di bagian sini. Ini adalah salah satu cutscene dari ya udah mungkin ketika dia itu menyerang musuh atau segala macamnya ya di bagian sini. Jadi ntar kita bisa lihat juga kira-kira seperti apa sih cutscene-nya atau apapun yang ada di bagian sini. Oke. Nah, lalu kita cek lagi nih, sekarang ada apa lagi? Cutscene itu berfungsi untuk cerita, teman-teman ya. Mereka itu merupakan bagian penting dari narasi karena ketika cutscene dimulai, pemain tidak memiliki pilihan lain selain menonton. Nah, jadi katanya pemain tuh nggak ada pilihan lain, teman-teman. Selain ya udah dia harus menonton gitu ya. Karena kalau misalnya nggak nonton ya udah nggak ada pilihan lain juga. Selain itu apa lagi? Dan jika adegannya juga menarik, teman-teman, dan harus kita secara keseluruhan menarik, maka pemain akan merasa tertarik untuk menontonnya. Nah, jadi ntar dia akan ada ini hal menarik lah untuk menontonnya. Jadi make sure kita tuh udah bikin seperti ini ya. Nanti kita akan coba bikin cutscene. Nah, ini contoh dari Call of Duty Advanced Warfare. Ada yang pernah nonton nggak salah satu film tadi? Atau mungkin Call of Duty ini pernah nonton, teman-teman? Saya nggak pernah nonton, Mm-hmm. tapi aku pernah main. Pernah main? Siapa pernah main? Bukan pernah main. Aku masih main sih gamenya. Oh, masih main. Gimana? Main apa? Call of Duty? Call of Duty yang biasa. Call of Duty yang biasa. Gimana, seru gak? Seru. Seru ya berarti ya. Oke, kalau gitu. Sip. Thank you udah untuk update-nya ya, teman-teman semua. Oke, nah sekarang coba apa sih yang akan disampaikan oleh cutscene dalam permainan video kepada kita? Nah, jadi apa sih yang disampaikan di dalam hal tersebut tadi, teman-teman semua ya? Nah, apa sih yang disampaikan pada hal tersebut tadi ke kita? Nah, jadi di sini adalah suasana hati, teman-teman ya. Ada dialog penting, ada juga elemen gameplay baru, atmosfer, kecepatan, lokasi, dan juga ada juga gerakan ya di bagian sini tadi, teman-teman semua. Nah, suasana dialog
itu penting ya. Dan elemen gameplay, baru suasana hati, tempo, serta lokasi atau pergerakan itu juga merupakan hal yang penting nih, teman-teman. Ini mana di sini beberapa elemen, bisa dibilang ya, di beberapa elemen yang tadi tidak dapat digunakan dalam game berbasis teks di bagian sini. Dan dalam game berbasis teks seperti untuk melanjutkan dialog antar karakter atau untuk memperlihatkan tempo ataupun gameplay di bagian sini. Nah, ini merupakan bukan kekurangan ya, kita hanya bekerja di genre yang berbeda aja. Nah, ada juga di sini cutscene dalam game teks ya, teman-teman. Meskipun cutscene tidak akan digunakan sepenuhnya, namun cutscene tetap dapat menyatu dengan baik ya dalam konteks permainan. Itu bisa memperkaya narasi teks dengan konten visual, dan juga membantu menyampaikan alur cerita yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui teks kepada para pemain. Contohnya apa? Contohnya kita punya gambar visual ya dari karakter atau mungkin dari lokasi. Dan kita juga bisa menyampaikan suasana sebuah adegan nih, atau bahasa mood ya, atau bahkan emosi menggunakan warna dan juga komposisi yang tepat. Nah, lalu juga kita bisa ngapain lagi? Dimungkinkan untuk mengungkapkan detail yang menjelaskan apa yang terjadi meskipun itu bukan hal utama dalam permainan ya, tapi itu tetap perlu juga diperlukan dan juga diperlukan untuk dia itu bisa menjadi menarik nih, teman-teman semua. Nah, contoh lalu, cutscene ini secara langsung, teman-teman, menyampaikan suasana dan juga mood, dan juga perspektif orang pertama untuk menambah keterlibatan dalam cerita di bagian sini. Nah, seperti apa sih? Nah, contoh di sini kita bisa juga melihat trailer dari filmnya nih, teman-teman ya. Contoh di sini ada trailer dari suatu film ya. Nah, contoh di sini mungkin game apa nih? Mungkin salah satu film apakah? Nah, itu bisa kita cek di bagian sini aja nih, teman-teman ya. Struktur trailernya di bagian sini mirip dengan cutscene yang harus kita buat. Lalu bingkai menunjukkan lokasi, elemen plot film, dan juga suasana melalui cuaca, warna, dan juga pakaian di bagian sini, teman-teman. Dan next apa lagi? Nah, setelah istirahat, nanti kita juga akan belajar nih cara kita membuat video ya. Dan gimana caranya kita bisa embed video tersebut ke dalam Twine ya, teman-teman semua. Oke, mungkin kita next dulu aja ya langsung ya. Nah, di sini nanti kita akan pakai tools baru namanya Runway, teman-teman. Nah, jadi ntar kita akan pelajarin hal ini. Nah, ntar Runway itu ada di sini ya. Ntar bisa langsung get started aja nih buat gunain Runway di sini. Klik pada get started. Jangan lupa juga di sini teman-teman bisa login aja langsung ya, login menggunakan account Gmail mungkin ya, biar lebih cepat ya teman-teman ya. Pakai account Gmail di bagian sini. Nah, terus apalagi di sini? Ya udah kita tinggal masukin aja nih. Daftar langkah demi langkah, masukin scene itu seperti apa, segala macam. Login. And then masukin nama belakangnya siapa, kata sandinya itu apa, dan juga kita bisa mengulangi kata sandinya juga nih di bagian sini ya. Confirm. Nama belakangnya siapa, kata sandinya apa, dan juga masukin aja kata sandinya apa. And then tinggal untuk di bagian sini, nanti kita bisa skip aja nih, teman-teman. Jadi kita nggak perlu nih, kayak misalkan kita perlu subscribe atau nggak gimana, aku rasa itu juga nggak perlu ya. Kita bisa skip aja di bagian sini. Dan setelah kita mendaftar, pilih opsi namanya use image to video ya. Jadi kita akan menggunakan image to video di sini. Kita menggunakan gambar untuk video. And then nanti tinggal ke bagian sini ya. Kita bisa tinggal masukin aja gambarnya, dan sini ada juga guide-nya nih. Anyway, guide yang bisa membantu kita nih. Kira-kira kita mau masukin apa sih guide-nya? Nanti kita langsung lakuin pengetikan aja. Nah, kita juga bisa mengunggah gambar sebagai bagian dari permintaan kita ya di atas. Jadi ntar tinggal di create atau select image aja, masukin, dan seperti ini kita lakuin prompting. Jadi di sini bisa dibilang Gen 4 ya, dia itu mampu bekerja dengan konteks dan promptnya bisa cukup panjang di bagian sini, teman-teman. Namun, model ini sejauh ini hanya memahami bahasa Inggris saja. Nah, di sini contoh ya, kita ada a slick neon lit car speeds through a rain soak. Futuristic city, towering skyscrapers with holographic billboards with a flash in the vibrant colors. The night sky glows with the electric blues and purples. Sparks fly as the car drifts around a corner. Headlights cutting through the mist. The driver a shadow. Nah, jadi bisa dibilang tuh kayak gini ya. Jadi kita buatin prom ya. Tapi so far untuk prom ini cuma paham bahasa Inggris aja nih. Jadi cuma bisa bahasa Inggris aja teman-teman buat hal ini ya. And then once again di bagian sini. Nah, prompt formula ya, jangan lupa juga teman-teman di sini prompt harus ditulis dengan menggunakan rumus berikut ya di bagian sini. Kita set kira-kira modelnya apa, kategorinya apa, premis seperti apa, objek, tindakan, area kerja, serta pencahayaannya tuh atau lighting itu seperti apa sih di bagian sini. Dan kita bisa set juga ada model dan juga kategorinya ya. Jadi di sini hanya ada dua pilihan di sini ya. Ada filmnya kira-kira apa dan juga mungkin animasinya nih. Kira-kira seperti apa sih animasi. And then kategori ya, jadi hampir sama dengan gaya gambar di Vision Brain. Contohnya di sini kita punya apa aja? Let's say kita punya fiksi ilmiah di bagian sini, science fiction, kita punya cyberpunk, juga punya horror genre, ada juga iklan ya atau ads, dan juga ada rendering ya buat di bagian sini, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya ada cukup banyak lah.
And then untuk objek sasaran sekarang di sini kita ada frame ya, itu ada isinya ada adegan potongannya bersifat sinematik. Kita juga bisa menyesuaikan sudut kamera. Contoh mungkin sudut pandangnya lebar atau seperti apa, ada tampilannya juga mungkin dekat kah, ada gambaran umum juga seperti apa, dan juga di sini ada yang fokuskan pada wajah ya. Jadi ntar kita bisa adjust juga seperti apa. Ada juga di sini objek, teman-teman ya, objek itu informasi tentang objek itu sendiri dan target contohnya ya di bagian sini. Contohnya seperti apa? Nah, nanti kita bisa set aja nih. Misalkan di sini ada penyihir dengan janggut panjang, perempuan dengan rambut merah. Dan juga di sini action ya atau tindakan di bagian sini. Apa nih contoh di sini? Itu gerakan ini khusus memungkinkan besar akan terlihat dalam video. Contohnya ada apa? Ada berlari, berbicara, shout, atau mungkin melompat. Jadi di sini bahasa itu ada beberapa yang dilakukan juga untuk di bagian sini tadi ya, teman-teman semua ya. Dan ada juga di sini terkait sama lingkungan dan juga pencahayaan ya. Di sini kita punya area kerjanya apa? Contoh di sini kita punya ya udah pengaturan ya, contohnya ada di Jakarta, ada di pantai malam, pantai di malam hari, atau mungkin ada di kota dengan lampu-lampu neon. Dan juga ada pencahayaannya juga di sini. Yaitu berisi pencahayaan merupakan elemen penting dalam setiap frame. Ini juga merupakan yang bisa kita atur secara spesifik ya. Mungkin di sini kita bisa set ada senja dengan warna orange, di sini orange gelap, ada juga fajar. Kita set juga mungkin cahaya bulan di malam hari itu seperti apa. And then bisa juga set pencahayaan seperti film horor ya, mungkin kayak gelap remang-remang gitu lah buat bikin seperti itu. Nah, ntar kita tinggal mencoba aja dalam chat GPT ya. Jadi setelah permintaan prompt kita dirumuskan, kita akan coba untuk menerjemahkan menggunakan chat GPT tadi. Setelah itu kita bisa melakukan proses generasi di bagian sini. Buat prompt rinci untuk menghasilkan kira-kira cutscene-nya pendeknya itu seperti apa sih, dengan gaya seperti apa, animasi, dan juga genre cyberpunk. Dengan penampilan, apa nih, misalkan gambarnya close up, di mana objeknya itu merupakan wanita berambut merah. Dan aksinya, contoh di sini kita buatin, itu berbicara ya. Dan juga di sini ada lingkungan kota malam dengan lampu neon. Dan juga pencahayaan sinar bulan di bagian sini. Nah, terus apa aja yang pengen kita perbaiki di bagian sini? Nah, di sini bisa ditambahkan deskripsi emosi karakter ya. Contoh dia terdengar cemas atau mungkin dia terdengar tegas. Jelaskan juga dinamika adegan, misalkan di sini pergerakan kamera, perubahan pencahayaannya seperti apa, ada angin, hujan, dan lain-lainnya. Nah, tambahkan juga di sini bisa ditambahkan juga instruksi untuk gaya animasinya ya. Seperti contoh, misalkan ada dengan gaya arcane ya, Pixar atau mungkin anime Jepang lah buat hal ini, teman-teman. Nah, ntar di sini bisa juga tambahkan gambar dan juga prompting ya, biar nanti dia hasilnya yang bagus. Contoh, yang sebelah kiri itu gambar, teman-teman, tapi karena kita kasih prompt di kanan, dia tuh jadi seakan-akan bisa mengikuti yang kita mau ya. Dan untuk menghasilkan video yang sesuai, kita bisa mencoba membuat gambar frame pertama di Vision Brain dan mengunggahnya ke Runway bersama dengan text prompt sebelumnya. Bisa kita set juga di sini aspek rasionya. Teman-teman ya, kita bisa set aspek rasio video kita. Setnya itu seperti Vision Brain juga ya. Jadi jika kita mengunggah gambar seperti sebagai suatu perintah atau prompt, maka rasio aspek video akan sama dengan rasio gambar dari tersebut ya yang kita pilih. Nah, ayo kita buat lihat nih. Jadi ini merupakan salah satu gambar yang kita buat secara bergerak nih. Teman-teman lihat ya. Keren banget ya tentunya ya. Kita juga akan coba buat seperti ini dengan menggunakan Runway ya, teman-teman ya. Kita akan explore dan juga buat. Nah, ini dia. runwayml.com. Nah, nanti kita akan buat 2 scene ya, teman-teman ya. Masing-masing berdurasi 10 sampai dengan 20 detik. Nah, di sini Runway itu sendiri dia akan menghasilkan segmen video berdurasi 5 detik ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa menggabungkan nih segmen secara langsung di Runway, tapi versi gratisnya tidak mengizinkan penggunaan fungsi-fungsi tersebut. Ntar kita akan coba buat dulu aja ya, teman-teman ya. Nah, ntar dalam pelajaran berikutnya kita juga akan belajar nih dengan menggunakan OpenShot ya buat di next lesson, teman-teman. Itu sebuah aplikasi pengeditan video untuk menggabungkan segmen-segmen yang telah disimpan menjadi satu video lengkap ya. Itu dia. Nah, jadi ntar buat hal ini, ntar kita akan kerjain tugasnya ya, teman-teman semua. Ntar teman-teman nanti di sini bisa juga masukin 2 adegan tadi ya di permainannya. Nanti dimasukin ke dalam Twine ya. Kira-kira mau nambahin apa sih ke dalam Twine-nya? Buat segmen, misalnya contoh untuk cutscene masa depan, lalu jangan lupa juga simpan di komputer ya, dan juga atur dengan rapi, dan jangan lupa juga unggah hasilnya ke dalam platform, teman-teman. Oke, itu dia. Sampai sini ada yang bertanyakan, teman-teman semua? Kita lanjut ke task kita yang selanjutnya ini. Itu terkait menggunakan Runway ya, teman-teman ya. Any question? A question? Seperti no question ya. No question, let's go aja, kita langsung kerjain tugas kita ya, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa ke Runway aja, teman-teman, langsung ke Runway. Mungkin teman-teman boleh share screen juga. Jangan lupa di sini login ya. Mungkin aku akan menggunakan Google aja nih, biar lebih cepat ya. Karena kalau pakai yang lain nanti agak lama. Jadi aku pakai Google aja. Google, continue. Nah, jangan lupa teman-teman, ini di sini bisa skip aja, biar nggak usah ini ya, langsung skip aja juga. Jadi biar kita bisa langsung coba gunain aja nih aplikasinya. Oke, ini close aja.
Oke, back to and accept. Ini continue. Sini pilih aja misalnya apa nih? Misalnya aku pengen bikin films or shorts di sini ya. Pilih 3, social media dan additional content. Oke, and then oke. Nah, di sini yang perlu kita masukin adalah kita tinggal masukin aja nih gambarnya, teman-teman. Nah, gambar aku pakai mana nih? Aku pengen pakai gambar yang waktu itu aku udah buat ya. Aku udah sempat buat gambar beberapa nih. Yang kita kan udah generate juga ya, teman-teman ya. Kita udah generate gambar beberapa gambar. Kayak contoh misalkan di sini ada gambar hotdog dan juga lumba-lumba. Itu kan kita udah bikin apa nih di dalam Miro ya, di dalam Miro dengan menggunakan ChatGPT juga kita ngerender gambar kita sendiri. Nah, kita akan coba buatnya seperti itu. Nah, contoh di sini aku pakai gambar ini ya, teman-teman. Ini aku cek dulu gambarnya, gambar hotdog dan juga lumba-lumba. Aku akan pakai gambar ini nih. Aku pengen buat dia itu bergerak, teman-teman. Nah, ini dia aku pakai gambar hotdog sama lumba-lumba ya. Ini udah aku generate nih sebelumnya nih. Aku udah generate ini kan. Aku buatin gambar seperti ini. Nah, aku pengen generate ini jadi bergerak. Nah, tinggal di open aja. Nah, tinggal ditunggu. Nah, di sini kita mungkin bisa pakai 5 detik dulu aja ya. Mungkin 5 detik. Tapi teman-teman bisa buat 2 scene lah di bagian sini. Lihat nih udah jadi. Tinggal di klik aja generate di bagian sini. Nah, di sini bisa juga nih misalkan mau nambahin prompt ya. Describe your shot. I have dolphins which are flying around my hot dog. Yeah, around my hot dog. Please make it move and realistic gitu misalnya, realistic. Karena aku buatin simple prompt dulu aja. Dia langsung generate aja. Nah, lihat nih, in queue. Nah, tinggal tunggu aja nih, 0%. Your video is generating in credit smooth. The flying dolphins and hot dogs. Oke, aku udah lakuin generate, teman-teman. Oke, kemarin yang gambarnya udah ada, langsung ke runway aja ya. Coba, yang lainnya boleh share screen juga dong. Siapa nih? Barik, Marco, Asya, Ibrahim, Andra, mungkin boleh share screen. Mana kita udah sampai mana? Nah, lihat nih. Udah jadi, teman-teman. Oke, walaupun gambar aslinya itu dia ini ya, cuman at least ada pergerakan movement lah di di hal ini. Bisa juga misalnya mau pakai gambar lain ya. Contoh aku mau pakai gambar lain nih, teman-teman. Aku pilih gambarnya ya, klik image. Nah, di sini pilih image yang mana nih? Aku dulu punya Kandinsky ya. Kandinsky. Contoh di sini aku pilih ini deh. Kandinsky mana Kandinsky? Nah, ini Kandinsky download coba. Open. Nah, aku pengen buat ini bergerak nih, teman-teman. Nah, tinggal diklik aja Kandinsky-nya, open. Open aja Kandinsky. Nah, misalkan di sini aku nggak usah pakai prompt. Bisa juga nggak usah pakai prompt ya, teman-teman ya. Nah, tinggal tunggu aja. Ntar kalau dirasa udah oke, teman-teman jangan lupa buat di-upload ya. Nah, ini aku Kandinsky-ku udah terupload nih. Aku generate aja langsung. Misalkan aku sekarang pengen pakai 10 detik. Generate. Nah, udah tinggal tunggu aja nih. Lihat, dia lagi ada di scene kedua, teman-teman. Yang lainnya boleh share screen juga kah? Andra, Ibrahim, Asya, Marco. Udah sampai mana nih? Coba aku mau lihat dong, teman-teman. Apakah udah ngelakuin rendering di bagian sini? Make this spaceship move to. Coba nih aku lihat ya, punya aku bentar lagi nih, lagi di render teman-teman. Yang lainnya gimana? Andra, Ibrahim, Marco, udah sampai mana? Coba, mungkin Andra udah sampai mana Andra? Halo, halo Andra. Mungkin boleh open cam juga nih, Andra dan juga Ibrahim. Udah sampai mana? Ibrahim juga udah sampai mana? Nah, lihat nih, udah jadi. Lihat teman-teman. Walaupun pergerakannya pelan-pelan ya. Nah, bisa juga misalkan nih buat flaming gitu ya. Nah, tinggal diperintahin aja ke bagian
sini ya, describe your shot. Biar nanti itu bisa ngebuatin seakan-akan gambar kita tuh bergerak, teman-teman. Andra, Ibrahim gimana sama Marco? Bisa coba ke runway ya, teman-teman ya. Nah, runway di sana bisa login dan dimasukin gambarnya kira-kira mau dibuat bergerak, teman-teman. Nah, coba langsung klik generate. Nah, ini punyanya, siapa nih punyanya Barik. Nah, tinggal tunggu tuh, in queue, berarti di dalam lagi di dalam sequence atau di dalam urutannya lah. Gitu. Oke, coba aku mulai punyanya Barik ya. Spotlight di share. Oke, 34%, oke. 45%, oke. Coba di play. Nah, itu ada spaceship kayak bergerak ya. Lihat nggak? Ada api-apinya tuh, ada flamingnya ya. Oke, very good. Good job punyanya Barik. Barik udah selesai nih. Mungkin boleh ditambahin juga Barik kalau misalnya mau ditambahin adjustment atau penyesuaian ya biar lebih keren lagi. Yang lainnya gimana? Andra, Ibrahim, mana nih? Boleh dong teman-teman on cam lagi, teman-teman. Punya Andra dan juga Ibrahim. Apakah bisa on cam, teman-teman? Andra sama Ibrahim. Gimana? Bisa open cam kah? Nah, sekarang kita juga finish ya, teman-teman ya. Kita selesain buat pembelajaran kita hari ini nih, karena memang sudah waktunya juga ya, teman-teman ya. Oke, gimana? Oke, sip. Aku rasa udah good banget nih. Nanti punya Barik tinggal dikumpulin ya, Barik ya. Good job, Barik sumpah. Oke, teman-teman semua. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Mungkin teman-teman yang lainnya boleh open cam dulu nggak? Ibrahim sama Andra, apakah bisa on cam? Mungkin bagusnya teman-teman ya. Harapan dari aku kalau setiap kita kelas jangan off cam ya, teman-teman ya. Karena memang itu prosedur kelasnya juga. Jadi biar aku bisa maintain juga nih, teman-teman. Jadi Ibrahim sama Andra apakah bisa on cam? Jadi hopefully nanti ke depannya jangan off cam ya, teman-teman ya. Jadi karena kalau off cam itu ini ya, karena tuh salah satu ini juga bahasa itu rules kita kelas juga, teman-teman. Jadi pastikan open cam ya. Andra gimana Andra? Apakah bisa open cam Andra? Halo, halo Andra. Oke, mungkin nanti next Andra juga sama ya. Andra sama Ibrahim next. Jangan off cam ya. Jadi harus on cam teman-teman ya. Itu merupakan rules kelas kita ya. Jadi biar makin interaktif, jangan ada yang off cam ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk kelas hari ini, oh mati sendiri ya. Oke, oke, teman-teman. Jadi untuk kelas kita hari ini sampai di sini ya. Jadi kita hari ini udah mempelajari cukup banyak nih, teman-teman, nih, terkait namanya barusan tadi ya fitur pembuatan video ya. Tadi kita menggunakan beberapa aplikasi, kita pakai Runway, kita buat Easy Gift juga, teman-teman. Kita juga menggambar sesuatu hal ya tadi barusan ya, dengan menggunakan tadi Easy Gift dan juga dengan menggunakan si draw tadi ya, auto draw tadi buat kita ngegambar. Nah, kita belajar cukup banyak hal ya di pembelajaran kita hari ini, teman-teman semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Any question? Any question, teman-teman? Gak ada. Nggak ada. Oke, nggak ada. Mungkin sebelum kelas seperti biasa, boleh dong di summarize. Mungkin aku mau, siapa ya? Mungkin Barik, boleh dong. Barik, coba Barik, boleh dong di Barik share di summarize hari ini Barik belajar apa aja yang belajar penting di pelajaran hari ini. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini ya tentang cara pembuatan animasi, tentang cara pembuatan GIF, tentang bagaimana cara animasi itu bekerja, serta cara penggunaan artificial intelligence sebagai bentuk media pembuatan video. Yes, betul banget ya pembuatan media sound video. Tadi kita pakai toolsnya apa aja? Masih ingat nggak, Barik? Pakai Runway, pakai AutoDraw, terus juga pakai Hmm. EasyGIF. Easy give ya. Oke, betul banget ya tadi ya. Good job, Barik. Thank you udah bantu summarize ya. Betul banget yang tadi barusan Barik bilang.
Oke, good. Terima kasih Barik dan terima kasih juga teman-teman yang udah join di kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan itu aja untuk belajar kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah join di kelas kita hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas berikutnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja. Bye-bye. Thank you semuanya. Selamat malam. Makasih, Kak. Kasih, Kak. Sama-sama teman-teman. Thank you semuanya.